Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Wakaf TV. Insya Allah kita akan membahas all about Islam kembali. Jadi kita akan sedikit membahas tentang kitab-kitab suci yang ada di dunia ini. Sebagai muslim tentu kita tahu ada 4 kitab yang wajib kita imani. Yaitu yang pertama adalah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dari keempat kitab yang tadi saya sebutkan itu, statusnya sudah kadaluarsa, kecuali Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud kadaluarsa di sini adalah bukan ajarannya, tetapi hukum dan aturannya itu sudah tidak sesuai, atau secara halusnya atau secara gampangnya itu hukum aturan yang ada di kitab-kitab yang 3 sebelum Al-Quran itu sudah disempurnakan di dalam kitab Al-Quran ini. Tentunya sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang kita diajarkan bahwa kita tidak boleh mengikuti aturan atau hukum yang ada di dalam kitab sebelumnya. Sebagai contoh, ada kisah dari Umar bin Khattab bahwa ketika Umar bin Khattab ini menemukan lembaran-lembaran Taurat, kemudian ia baca, ia pelajari, dan dirasa benar gitu, bahwa yang tertulis di Taurat ini adalah benar, itu langsung dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan tegas Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, "Hai Umar, andai saja Nabi Musa itu masih hidup, tentu ia akan mengikutiku sekarang." Artinya apa? Nabi Muhammad ingin menegaskan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang sudah disempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Bukan berarti kitab-kitab yang sebelumnya itu cacat atau ada kesalahan, bukan. Tetapi disempurnakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Kemudian inti daripada keempat kitab ini adalah mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Tuhan, bukan 3 ataupun 2. Tapi kenapa sampai sekarang umat Nasrani dan umat Yahudi itu masih belum mau mengakui Al-Quran sebagai kitab yang terupdate, kemudian mengakui sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul atau Nabi terakhir, kemudian juga mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang terjaga otentiknya, keasliannya sejak 14 abad yang lalu atau 1400 tahun silam. Yang mengatakan seperti ini bukan saya, tapi Allah langsung di dalam Al-Quran. Buktinya sampai sekarang ada banyak orang-orang yang berusaha untuk memusnahkan Al-Quran, membakarnya, kemudian menyobek-nyobeknya, menguburnya, membuangnya. Tapi Al-Quran tetap ada sampai sekarang. Nah sahabat, belum lama ini ada seorang kolektor buku yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Red Moon. Ia memiliki toko buku di Utah, Amerika Serikat. Ia lulusan dari Brigham Young University pada tahun 1985. Memiliki akun TikTok dengan 2 juta follower dan Instagram sebanyak 39.000 followers. Ahli dalam mengautentikasi salinan lama Kitab Mormon dan Alkitab. Beliau juga dikenal sebagai detektif Alkitab. Ia mendapatkan beberapa Bible yang memiliki usia lebih dari 1 abad. Ia berhasil membandingkan antara Bible satu dengan lainnya yang ternyata tidak ada yang sama. Seperti contoh video yang akan saya tampilkan, beliau ini atau Red Moon ini menemukan Bible dari bermacam-macam tahun, dari mulai tahun 1400, 1500, 1600, 1900 pun ada. Kemudian dia mencocokkan bacaannya atau tulisannya atau isinya. Contoh katakanlah 2 Bible ini dicocokkan, itu tidak ada yang sama. Kedua-duanya itu berbeda. Nah, seperti apa videonya? Coba cek berikut ini. I'm standing behind an incredible assortment of Bibles that span 6 centuries. I have Bibles from the 1400s, 1500s, 1600s, 1700s, 1800s, and 1900s. And you know what's crazy? No 2 of these Bibles reads the same. They all read differently. Now, a long time ago, pre-printing press, Bibles were handwritten. And here is a handwritten page from a Bible from over 800 years ago. The Bible has been printed over 5 billion times, and there are 100 editions of the Bible in English alone. So the question is, which is the most accurate? Well, I'll leave that to the scholars. I'm just approaching this from a printing
standpoint that I have all of these Bibles and they all read differently. Now, some of you I know are curious. If there is a particular verse you would like me to look up in one of these Bibles that's 500 years old, right now go to the comment section and put that in there, and I'll do the best I can to, in a future video, show you the verse and read it for you. Nah, jadi sahabat, ini menjadi bukti bahwa Bible dari dulu sampai sekarang itu sudah dirubah-rubah atau sudah direvisi. Jadi ini kan sangat disayangkan. Nah, siapa yang merubah? Ya tentunya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian sahabat, di video yang kedua ini, Redmond itu juga menemukan Al-Quran yang ditulis pada tahun 1120 Hijriah ya. Jadi di video ini, Redmond itu membuka surat pembuka atau surat Al-Fatihah. Di situ dia menghadapkan kepada kamera dan kita lihat jelas di situ bahwa ayatnya itu masih sama sampai sekarang, tidak ada yang berubah ya. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin itu tidak ada yang berubah, sampai surat Al-Baqarah yang di alif lam mimnya itu tidak ada yang berubah. Kita lihat videonya berikut ini. What is the oldest copy of the Quran that you have ever seen? This copy is over 3 centuries old. It was written in the year 1120 according to the Hijri calendar, or the year 1708. The Quran is the sacred scripture of Islam, and Muslims believe it to be the infallible word of God revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him. We will now take a look inside this copy of the Quran. I will show you the opening surah, and I want you to tell me if it reads exactly the same way as it did 1,400 years ago when it was first written. Let's now take a look at the copy of the Quran. Here is the opening surah of this Quran. I want you to tell me if it reads the same way. Tell me in the comments if this copy of the Quran from the year 1120 according to the Hijri calendar reads the same way. After my previous video on the Quran, I have had many requests to show detailed pictures of the inside, and I will do that now. But before doing so, some of you may not know what the Quran is. The Quran is the sacred scripture of Islam and is regarded by Muslims as the infallible word of God revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him. I will now show you detailed images of the inside so that you may see what it looks like. Now, the Quran was first written about 1,400 years ago. This copy is about 300 years old, this copy is about 200 years old, and this copy is more recent. Now we will take a look, and I will show you all three. Here is the opening surah of the 300-year-old copy of the Quran. For those of you who can read it, what do you think? Does it read the same? Here is in the same 300-year-old copy toward the end of the Quran. Here is the 300-year-old copy. Here is the 200-year-old copy. The opening surah. Here is toward the end of the Quran in the second copy. And here is what the outside of this copy looks like. And here is the smallest version, the opening surah. And here is later in the book. And here is the smallest copy. Nah, kemudian di video yang selanjutnya ini, Redmond ini juga menemukan Al-Quran di Jepang ya, yang berumur 253 tahun. Al-Quran ini dimiliki oleh seorang profesor
yang pernah studi di Timur Tengah dan sekarang profesornya ini sudah meninggal. Dan Redmond ini dengan fair mengatakan di dalam videonya bahwa silakan lihat video ini atau silakan lihat Al-Quran ini sama atau tidak. Seperti apa videonya, kita langsung lihat saja. I'm in Tokyo, Japan, and I just found a copy in a bookshop of the Quran, 253 years old. What is the Quran? It is the sacred scripture of Islam. Muslims believe it to be the infallible word of God revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him. We will now take a look inside this copy, and I want you to tell me if it reads the same way as it did 1,400 years ago. Here is the opening surah of the Quran. I want you to tell me if it reads the same way as it did 1,400 years ago. This copy I found here in Japan. It belonged to a professor of Middle Eastern Studies who has since passed away. I found it at a bookshop here in Tokyo, Japan. Sahabat, di beberapa media atau artikel yang tersebar di internet ditulis dan dikatakan juga bahwa tidak ada bukti otentik bahwa Bible itu dirubah, direvisi, atau diedit. Di sisi lain, beberapa media dan artikel itu mengatakan bahwa yang mengatakan jika Bible itu dirubah atau direvisi itu tidak benar karena tidak ada bukti otentiknya. Nah, mungkin video Redmond ini bisa menjadi bantahan terhadap statement yang ada di media dan artikel-artikel tersebut. Dan video dari Redmond ini juga menjadi bukti otentik bahwa Al-Quran itu benar, Islam itu benar, dan Al-Quran itu tidak pernah dirubah. Karena memang tidak bisa dirubah ya Al-Quran itu kan. Dan sudah ditantang dalam Al-Quran sendiri kan. Kalau misalkan kamu bisa membuat yang sama seperti Al-Quran, silahkan kata Allah gitu kan. Malah ditantang sama Allah tuh di dalam Al-Quran. Dan buktinya tidak ada sampai sekarang yang bisa membuat atau merubahnya. Karena Allah langsung yang menjaganya. Tentunya bagi umat muslim, kita semakin yakin dengan Al-Quran. Keimanan kita semakin bertambah dengan video ini. Dan mudah-mudahan untuk umat Nasrani dan umat Yahudi itu setelah melihat video ini tuh bisa mendapatkan wasilah hidayah sehingga mau memeluk Islam sebagai agama yang benar. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat untuk saya dan Anda semua yang menyaksikan. Terima kasih. Jika dirasa konten ini bermanfaat dan layak untuk di-share, silahkan di-share, di-komen, like, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat bagi umat muslim di seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat wakaf. Berwakaf di BWA mudah loh. Cukup menggunakan handphone sahabat saja. Caranya, buka browser di handphone sahabat, lalu klik www.bwa.id. Scroll ke bawah, pilih salah satu program yang ada di BWA, lalu klik dan pilih donasi. Mudah kan? Ingat wakaf, ingat BWA.